tasawuf merupakan bagian dari Islam ya. Ya. Menurut saya tidak akan lengkap kita belajar Islam tanpa tasawuf. Karena tasawuf itu zauq. Zauq, betul. Ya kan? Zauq itu apa sih? Rasa. Betul. Rasa di hati. Ya. Berislam itu masuk ke hati dengan rasa, dengan perasaan. Ini yang sentuhan tasawuf yang benar-benar tasawuf ya yang beliau sampaikan itu. Pertama kali mendengar beliau khutbah itu, saya bilang ini luar biasa ini. Makanya terus kita catat terus ini harus terus ini. Saya jadi merinding nih dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah sahabat ID TV, berjumpa kembali dengan Idrisiah Podcast yang hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Bukhari Sail At-Thahiri LCMA. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Yai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagi pemirsa dimanapun berada yang belum mengenal Kiai Bukhari, beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal. Jadi kalau berbicara Masjid Istiqlal, sepertinya semua orang tahu, nggak mungkin ada yang nggak tahu Masjid Istiqlal. Dan Kiai Bukhari ini adalah salah satu pengurus atau kepala bidang penyelenggara peribadatan, aktivitas yang ada di Istiqlal. Beliau dan sahabat-sahabat yang lain yang memanage, mengatur jadwal dan lain-lainnya. Baik, insya Allah dalam 30 menit yang akan datang kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Alhamdulillah Yai, selamat datang di Pondok Pesantren Idrisiah. Terima kasih. Ini satu hal yang menyenangkan saya. Alhamdulillah. Hadir di sini. Alhamdulillah. Biasa. Sudah lama pengen ke sini sebenarnya, tapi baru kali ini kesempatannya ada. Berangkat dari Jakarta jam berapa? Tadi kami jam 6. Jam 6. Iya. Dari Jakarta, tapi memang lalu lintas agak lumayan padat. Ya. Betul. Kira-kira 7 jam baru sampai sini. 7 jam, luar biasa. Meskipun beliau baru sampai dan terhitung mungkin masih capek, tapi semangat beliau begitu luar biasa untuk mengisi dan menyapa sahabat-sahabat IDTV. Baik Yai, yang berkaitan dengan Istiqlal ada beberapa hal yang ingin kami ketahui. Biasanya kita melihat Istiqlal secara bangunannya yang begitu megah, tapi memang di balik itu pasti ada pengelola yang begitu luar biasa. Makanya kami ingin mengetahui kegiatan atau takmir di Istiqlal itu seperti apa, sehingga kami ini masjid-masjid yang ada di wilayah atau di daerah bisa mengikuti seperti halnya Masjid Istiqlal. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'd. Istiqlal yang sekarang itu kita sebut dengan New Istiqlal. New Istiqlal, betul. Istiqlal. Setelah renovasi. Betul. Ya. Jadi setelah renovasi fisiknya sekarang sudah kita katakan kinclong. Betul. Taman-taman sudah bagus, tertata rapi. Nah, sekarang ini tantangan kita setelah secara fisiknya bagus, isinya bagaimana? Kan gitu, betul. Ya, isinya bagaimana? Nah, isinya pun kita coba rapikan juga, yang lebih menantang lah gitu ya. Jadi biar sesuai antara fisik dan rohaninya. Betul. Ya, gitu. Nah, kita bidang peribadatan mencoba mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan ibadah. Nah, kita sekarang peribadatan itu setiap kali mengadakan event bukan hanya komunitas Jakarta maupun Indonesia. Tapi sudah dunia internasional. Ya. Kenapa? Kita kerjasama dengan banyak sekali kedutaan kita yang di luar negeri maupun memang negara luar. Jadi kalau kita misalnya ada Maulid Nabi, itu kita minta dari negara lain untuk memberi sambutan. Jadi ada juga ceramah dari sana. Pakai Zoom.
Betul. Ya, jadi live gitu. Ya, jadi ini kegiatan Istiqlal sekarang sudah diikuti oleh kedutaan besar Republik Indonesia baik di Asia, Eropa, Amerika. Mereka selalu mengikuti. Betul, jadi ceramah-ceramah yang disampaikan di Istiqlal maupun kegiatan-kegiatan peringatan hari besar itu diikuti oleh mereka. Jadi mereka sudah ada feedback dari mereka, kadang saya ngikutin ini, kadang ada masukan juga dari sana gitu. Jadi itu. Nah, terkait dengan kita kan memang di Indonesia ini majmuk ya. Betul. Bukan hanya majmuk agama tapi majmuk aliran, artinya pemahaman Islam itu juga majmuk, ada ini ada ini. Nah, kita sebagai masjid negara katakan begitu ya, masjid nasional, jadi kita mencoba untuk bisa menyatukan mereka. Mereka kita kasih porsi, masing-masing organisasi ormas itu ada porsinya di Istiqlal. Jadi misalnya khotib itu dari berbagai organisasi Islam ada, ya. Kemudian bukan hanya itu, kita juga perhitungkan regional. Regional mesti dari Aceh sampai ya ini yang belum ada Papua ya. Tapi petugas muazin dari Papua ada. Ya, jadi itu. Jadi memang mewakili 34 provinsi jadi kita coba begitu. Khotib itu misalnya kita ada porsi MUI daerah juga. Per tahun itu ada 5 MUI daerah yang kita ajak untuk memberikan khutbah di Istiqlal. Nanti tahun itu depan estafet di tahun depan ganti lagi. Jadi kita ingin semua elemen Muslim itu bisa berpartisipasi di Istiqlal, bisa merasa memiliki Istiqlal. Ya, betul. Ya, karena memang Istiqlal itu kan masjid nasional ya. Masjid nasional yang memang harus merangkul seluruh warga, dan kita tidak memilah-milah si A, si B, si C. Baik. Maka ini mungkin yang memang harus ditiru oleh masjid-masjid yang lainnya. Ya, betul. Artinya setiap masjid itu harus merangkul setiap golongan. Artinya masjid ini bukan masjid ormas A, bukan masjid ormas B. Kita masjid terbuka 24 jam dan untuk siapapun dan semua golongan. Alhamdulillah. Selanjutnya ya ini yang berkaitan dengan jamaah Masjid Istiqlal itu kalau kita melihat kan pasti selalu banyak. Metode apa di Istiqlal yang digunakan untuk bisa menjadi magnet jamaah bisa hadir? Di samping tentu nama sendiri itu udah jelas. Nah, mungkin ada metode lain yang ini bisa dijadikan atau ditiru oleh masjid-masjid yang ada di daerah. Iya, sebenarnya Istiqlal ini masjid yang tidak punya jamaah. Artinya jamaahnya tetap. Karena Istiqlal itu berada di tengah kota, yang sekelilingnya adalah bukan rumah-rumah tapi kantor-kantor. Kantor-kantor, betul. Jadi orang yang datang ke Istiqlal itu memang sengaja banget dari manapun datang ke Istiqlal ingin beribadah di Istiqlal, ya, menikmati ikut pengajiannya atau apa. Nah, memang kita mencoba untuk membuat menarik itu. Di antaranya memang kita datangkan narasumber-narasumber yang memang kompeten, ya. Dan kita kan bisa karena masjid nasional, jadi kita katakanlah dari yang profesor, yang kiai, yang apa itu, kita semuanya kita ajak untuk berpartisipasi menjadi narasumber di Istiqlal. Saya kira itu yang menarik, ya. Kemudian di samping itu kita juga ya zaman sekarang kita ada YouTube ya, kita live. Sebenarnya dengan live itu orang makin penasaran kan, pengen lihat aslinya. Iya, betul. Ya kan? Kalau di gambar hanya nonton gitu, misalnya lihat Jumatan di Istiqlal yang dihadiri 20.000 orang, rame kan, hanya terpikir, saya pengen. Betul. Hanya pada datang. Jadi yang berjamaah di Istiqlal ini adalah orang-orang mobile yang dari mana datang ke Istiqlal, luar daerah dia lagi ke Jakarta mampir ke Istiqlal, betul. Ya kan? Jangankan orang kita, orang asing pun sama. Betul. Dan itu bukan Muslim aja ya, kadang-kadang non Muslim juga datang. Betul. Jadi setiap tamu negara itu juga pasti ke Istiqlal. Setiap turis yang ke Jakarta juga ke Istiqlal. Karena itu ada yang turis itu pakai celana
pendek. Nah, kita siapin ini Penutup jubahnya. kain. Jubah. Jadi untuk berkeliling di Istiqlal itu harus pakai jubah. Jadi nutup Iya. aurat gitu Iya, kan. iya. Jadi dan sekarang saya kira yang menarik karena mesinnya sudah bagus, Betul. ya rapi, kemudian enak dilihat gitu Betul. Jadi, seperti itu. Selanjutnya Yai, karena Yai bergerak di peribadatan di Istiqlal, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan Yai. Pemahaman saat ini kan begitu variatif. Aliran-aliran juga sangat-sangat variatif. Ini bagaimana sikap kita dalam menyikapi perbedaan, menyikapi pemahaman yang memang berfirqah-firqah. Nah, sikap kita seperti apa Yai? Jadi kita ambil katakanlah ini ada satu pusat sumber sesuatu, kemudian ada interpretasi ya, ke sini interpretasi. Nah, kita pegang tengahnya ini. Kita pegang tengahnya ini. Artinya wasatiyah. Betul wasatiyah. Ya kan? Islam moderat. Tapi saya lebih membahasakan Islam itu moderat. Bukan Islam moderat, tapi Islam itu moderat. Memang Islam itu dalam Al-Quran juga wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi, ya kan? Jadi itu memang Islam itu moderat. Gitu. Jadi bukan Islam moderat. Kalau Islam moderat berarti ada Islam yang tidak moderat. Iya, betul. Nah, tapi kita untuk menjembatkan itu bahwa Islam itu moderat. Nah, rahmatan lil alamin. Makanya yang kita sajikan di Istiqlal saat ini terutama itu kajian-kajian rata-rata kajian kitab. Artinya yang jelas rujukannya. Jelas rujukannya. Bisa ditelaah kembali. Betul. Ya kan? Kalau orasi lepas bisa aja dia kemana-mana ya kan, serempet-serempet kemana. Tapi karena kita ingin pegang tengahnya tadi, wasatiyah itu, jadi ada prinsip yang kita pegang, ada kitab yang kita baca. Sehingga jika ada hal-hal yang aneh itu kita rujuk pada kitabnya, bener apa enggak? Ya, seperti itu. Jadi itu cara kita untuk mengendalikan itu, dan tentu kitab-kitab itu ya tidak lepas dari Quran hadis kan gitu kan. Ya seperti. Nah, kitab pun tentu kitab yang mungkin kita bahasakan mu'tabarah. Ya, kitab mu'tabarah yang memang diakui, ya memang sudah kitab-kitab turos yang sudah memang diakui kesahihannya, kemudian kitab terbaru juga yang memang sudah diakui. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada misalnya orang yang coba-coba menafsirkan Islam secara dengan persepsinya sendiri. Itu. Ya, karena itu berbahaya. Itu. Betul. Ya, kecuali yang dia sudah sampai taraf mujtahid, nah, monggo silakan. Itu sudah berbeda makom. Ya, berbeda makom. Tapi ini kita kajian untuk orang umum, kita dari lubnya, dari intinya yang kita sajikan. Nah, artinya memang pembelajaran itu memang harus di Istiqlal terus dilaksanakan, dan mungkin semua orang juga harus tetap belajar. Saya kira iya, di mana-mana mestinya memang mengacu pada satu kitab yang bisa dirujuk. Betul. Saya agak belok sedikit nih. Salah satu pan ilmu di dalam kajian keislaman itu ada yang namanya ilmu tasawuf. Nah, bagaimana pandangan Yai terhadap ilmu tasawuf itu? Ya, Islam itu, tasawuf merupakan bagian dari Islam ya. Menurut saya tidak akan lengkap kita belajar Islam tanpa tasawuf. Karena tasawuf itu zauq. Betul. Ya kan? Zauq itu apa sih? Rasa. Betul. Rasa di hati. Berislam itu masuk ke hati dengan rasa, dengan perasaan, dengan akhlak, dengan ini. Karena Islam itu kalau kita lihat hanya formalitas syariah, maka bisa saja kita orientasi pada hanya fikih. Hanya fikih yang artinya hitam putih. Iya, betul. Iya. Nah, hitam putih itu sering tidak menjadi solusi. Betul. Yang ada justru malah perpecahan. Perdebatan. Ya. Tapi dengan sentuhan tasawuf itu kemudian orang itu bisa adem, bisa damai, dan memahami satu ayat maupun hadis yang kira-kira berpotensi menjadi pecah, itu dengan tasawuf itu bisa ketemu. Bisa ketemu. Betul, itulah kelebihan tasawuf ya. Jadi mungkin memang ada yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi saya pikir perlu ini lagi ya. Karena saya di Azhar juga belajar tasawuf. Betul. Dan misalnya tasawuf, ya kalau ada yang mengatakan tasawuf ilmu baru, kalau secara ilmunya sebagai
dia diangkat sebagai ilmu memang mungkin baru ya. Iya. Tapi itu kan yang dipraktekkan oleh Rasul. Dipraktekannya sudah dari Dipraktekkan zaman oleh- iya, Rasulullah, zaman betul. Nabi, iya. Kan seperti fikih juga kan belakangan. Betul. Iya kan? Ilmu-ilmu ulumul Quran belakangan kan. Iya, betul. Tapi tidak itu bid'ah kan dah gitu ya. Maaf ya. Iya, betul. Iya, iya. Nah, jadi bagi pemirsa IDTV, alhamdulillah beberapa kali nih Syekh Fatur Rahman Mursyid Thariqah Idrisiyah itu berkesempatan baik mengisi khutbah, mengisi kultum Ramadan di Istiqlal, dan salah satu yang yang menjadi atau yang menjadwalkan ini nih Yai Bukhari. Makanya kita pengen tahu juga Yai, bagaimana tanggapan baik jamaah atau pengurus Istiqlal sendiri dengan materi-materi yang disampaikan oleh Syekh, baik khutbah ataupun kajian-kajian yang lainnya. Iya, sangat bagus ya. Memang ini yang sentuhan tasawuf yang benar-benar tasawuf ya yang beliau sampaikan itu. Dan itu memang sekarang ini hanya beliau yang mengisi. Tasawuf itu? Iya, tasawuf yang benar-benar tasawuf ya. Okay. Kalau tasawuf yang terempet-terempet tasawuf sih banyak ya. Iya, betul. Ya, itu selain imam besar ya, imam besar. Yeah. Oke. Tapi beliau ini memang yang benar-benar menurut saya membawakan misi tasawuf ya untuk Islam yang memang beliau ini kan pemahamannya saya sangat kagum dengan beliau memahami teks-teks itu ya, sangat bagus, dan juga tidak bertentangan dengan kemodernan sekarang. Itu yang sangat bagus ya. Jadi saya juga pertama kali mendengar beliau khutbah itu, saya bilang ini luar biasa ini. Makanya terus kita catat terus ini harus terus ini. Saya jadi merinding nih dengannya. Alhamdulillah. Harus terus. Iya. Jadi memang materi tasawuf yang disampaikan oleh Syekh itu, di samping karena beliau memang tasawuf amali, juga memang dari sisi keilmuannya ditunjang dengan berbagai literatur kitab-kitab. Iya. Selanjutnya ya, yang berkaitan dengan tasawuf ini, tadi sempat disinggung bahwa tasawuf itu adalah ajaran yang baru, tasawuf itu sesat gitu. Nah, ini mungkin yang memang harus kita luruskan gitu, karena memang Rasulullah sendiri juga sejak kecil sudah dibelah dadanya, itu kan artinya pembersihan jiwa. Nah, pandangan Yai sendiri itu seperti apa? Iya, saya belajar, saya di Mesir itu juga banyak bergaul dengan sufi-sufi di sana. Di antaranya saya pertama kenal Thariqah Al-Idrisiyah di Mesir. Di Mesir, alhamdulillah. Tahun berapa itu? Ya di sekitar tahun 2005, ya sudah lama ya, tapi tahun 2005 itu kira-kira atau 2006 kira-kira. Saya dengan beberapa orang dari kedutaan itu diundang ke Al-Idrisiyah di Aswan. Itu daerah Kairo. Aswan itu Kairo bagian Udik sana, jauh dari selatan. Iya. Nah itu kira-kira 1.000 kilo dari Kairo. Kita naik mobil di sana, dan disitulah saya kemudian bersentuhan langsung dengan Syekh Thariqah di sana, Idrisiyah, dan ada kesan yang mendalam. Bagi saya sangat kesan mendalam, dan memang itu juga yang saya tidak lupa juga, saya pernah ceritakan pada Ustaz Han ya, bahwa ketika dulu orang tua saya pernah secara entah sengaja atau tidak sengaja memberitahu saya bahwa Nabi Khidir ya, tentang kisah Nabi Khidir. Betul. Kemudian katanya kalau salaman dengan orang yang jempolnya tidak ada tulangnya, itulah kira-kira Nabi Khidir gitu. Salah satu tandanya Nabi Khidir. Ya. Sehingga saya tuh selalu kalau salaman dengan kira-kira itu selalu saya dicek jempolnya betul. Nah, disitulah begitu saya datang, saya diterima. Pertama itu ada 3 saf menerima saya itu. Pertama depan, kemudian tengah. Kemudian di sana syekhnya yang ketiga itu. Nah, itu di tengah. Di tengah itu saya diterima oleh orang yang menurut saya sih sederhana penampilannya. Sederhana penampilannya, tapi saya juga begitu melihat saya agak ada perhatian gitu. Saya ini nggak ada ininya. Jempolnya itu udah daging aja. Cuma daging. Nah, tapi sayangnya saya tidak ngeh saya tuh. Tidak ngeh saat itu karena salaman kan sebentar. Saya
Terus begitu saya melangkah ke sana masuk ke yang ruang syekh itu, saya langsung balik lagi. Oh, tadi mana orangnya? Saya mau cari, nggak ada sudah. Saya cari sampai ke depan ke halaman. Saya lihat tadi orangnya begini, saya cari. Sudah nggak ada. Sudah nggak ketemu lagi. Ya, itu juga salah satu tanda-tanda Nabi Khidir itu memang seperti itu. Saya juga pernah membaca dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, ada kisah Nabi Khidir di sana. Jadi memang kalau orang yang sudah ketemu Nabi Khidir, ditengok lagi itu sudah nggak ada lagi. Berarti mirip seperti itu. Ya, wallahualam ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi itu ada ya seperti itu. Ya, jadi buat pemirsa ID Idrisiyah, jadi Nabi Khidir itu adalah salah satu silsilah sugro dari Thariqah Idrisiyah. Dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi, kemudian ke Nabi Khidir alaihi salam. Jadi luar biasa sekali ini pengalaman rohaninya bisa bertemu. Mudah-mudahan dan itu juga walaupun secara syariat kita belum tahu apakah itu Nabi Khidir atau tidak. Tapi mudah-mudahan itu saya selalu berharap, seperti itu. Dan kemudian saking saya penasaran seperti itu, saya juga pernah akhirnya ke Majma'ul Bahrain di Dimyat itu namanya, daerah Dimyat, hulu Sungai Nil itu situ. Saya mencoba di situ, tapi ya nggak ketemu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini kalau saya simak dari tadi kan memang artinya kita belajar tasawuf itu mungkin bisa dikatakan urgent di zaman sekarang gitu. Kenapa bisa mengatakan hal seperti itu, bahwa memang kita harus belajar tasawuf di saat zaman sekarang gitu, bisa memperdalam lagi, bisa merasakan iman Islam ihsan itu benar-benar dirasakan oleh sendiri. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan orang-orang yang lari ke tasawuf adalah orang yang frustrasi katanya seperti itu. Tapi menurut saya enggak. Tasawuf itu memang naz'ah ruhiyah. Naz'ah itu dorongan rohani, ya memang itu tuntutan sebenarnya. Jadi untuk bisa mengamalkan syariat secara kafah dan supaya bukan hanya formalitas, ya kan. Nah di zaman modern, anehnya tasawuf itu semakin modern zaman semakin diperlukan. Memang itu ya, memang semakin modern semakin diperlukan. Banyak orang yang kemudian merasa hampa ketika tidak pakai tasawuf. Iya, betul. Merasa hampa, merasa kok begini aja ya. Karena nggak ada rasanya. Nggak ada zauknya. Hanya ada halal haram ini bid'ah, ini enggak, ini nggak ada rasa Islamnya nggak ada. Kemudian tasawuf itu mengajarkan kelembutan. Jadi sentuhan kelembutan tasawuf itu membuat orang jadi bijak. Ya kan, menjadi bijak dan akhirnya bisa diterima banyak orang. Ya kan? Betul. Jadi karena tasawuf datangnya dari hati dan pasti diterimanya oleh di hati juga. Betul. Seperti itu. Jadi bukan syariat ini harus begini. Tapi jadi kalau secara fikih itu kalau Anda ditampar pipi kanan ya ini sama pipi kanan juga yang ditampar gitu. Tapi kalau tasawuf itu wa antafu khairul lakum. Kalau Anda maafkan itu lebih baik. Kayak tasawuf seperti itu. Jadi ya kalau orang sufi itu memaafkan. Tapi kalau orang tinjuan fikih ya harus kita balas. Kisos. Kisos. Tapi kalau dimaafkan lebih baik. Itulah tasawuf. Itu makanya tasawuf itu diperlukan. Jadi orang-orang yang merasa panas dengan situasi, ya kan, dengan kemudian ketika lari ke fikih semakin panas. Baik ya, ini menarik sekali ya. Idrisiyah itu adalah salah satu pengamal atau manhajnya adalah tasawuf. Apa harapan Yai dengan Thariqah atau pondok pesantren Idrisiyah ini dalam mengamalkan tasawuf di zaman sekarang ataupun di zaman yang akan datang? Idrisiyah termasuk Thariqah Mu'tabarah. Kalau dalam di NU itu ada Mu'tabarah ya. Sekarang mungkin ada sekitar 65 Thariqah yang Mu'tabarah. Iya. Nah, saya tentu berharap peran Thariqah maupun Yayasan Idrisiyah ini semakin meluas lah. Amin. Semakin meluas, semakin dirasakan oleh masyarakat dan semakin bisa partisipasi membangun Indonesia ini.
kalau dulu kan ada istilah membangun Indonesia utuhnya ya. Betul. Jiwa dan raga. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah Ya, raganya. seperti itu kan. Jadi saya kira Al Idrisiyah punya kesempatan dan punya peluang yang sangat bagus untuk ke depan ini, apalagi kalau kita melihat sosok Syekh Al-Imam Al-Akbar Syekh Fathur Rahman. Saya kira beliau sangat bagus pandangan-pandangannya, bisa memberi solusi-solusi terhadap permasalahan masyarakat, betul, ya kan, dan solusi damai, betul, solusi damai, ya, solusi yang tidak justru yang tidak memancing, iya, solusi perpecahan dari hati ke hati gitu, jadi itulah Islam damai itu ya seperti itu kira-kira. Ya, baik Yai, ini nggak terasa ini, nggak terasa ya, di penghujung waktu saja. Oke. Mohon disimpulkan Yai, mungkin atau bisa kesimpulan dan pesan juga buat kita semuanya. Secara singkat maka disampaikan. Iya, para pemirsa podcast IDTV, saya berkesempatan diajak podcast ini sangat senang sekali. Saya tadi baru datang dari Jakarta, kemudian di sini terima dengan sangat baik. Apalagi diajak podcast ini ngobrol-ngobrol, sangat bagus ya. Tentu tadi disinggung bagaimana kita berislam itu ya. Memang berislam sekarang itu kan kebanyakan orang berislam atau belajar Islam dari media sosial yang tidak jelas manhajnya. Betul. Ini menjadi kacau kadang. Ya. Jadi silakan saja mencari informasi-informasi melalui media sosial, tapi harus dirujuk kepada sumber yang muktamad. Betul. Ya, misalnya ya ke Al Idrisiyah ini. Karena di sini ada sumber yang luar biasa, narasumber yang luar biasa ya, dan bisa diperdalam di sini. Kalau misalnya ada masalah di medsos, cobalah dirujuk ke seperti apa sebenarnya itu. Karena di medsos itu tidak semuanya benar. Betul. Nah, informasi itu tidak sebenarnya harus disaring. Ya, dan kita harus rujuk lagi. Karena semua orang bisa masuk dan bisa share. Bisa orang bohong, bisa orang ini gitu kan. Yang kadang-kadang yang bikin kita membuat kita panas informasinya. Nah, itu maka harus dirujuk pada sumber-sumber yang memang terpercaya. Ya kan? Jadi jangan mengandalkan medsos sebagai sumber utama, tapi itu adalah pemantik saja lah. Boleh informasinya begini, mestinya bagaimana. Maka ngaji ke sumber yang benar itu sangat disarankan, sehingga tidak jadi pertanyaan yang kemudian kemudian berontak, ya kan? Hadir di majelisnya, ya ketemu, bertanya langsung, itu lebih baik itu daripada hanya medsos saja. Ya, baik Yai, mohon maaf sebetulnya ini masih banyak yang ingin ditanyakan, ingin sharing, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Amin. Baik jamaah atau sobat ID Idrisiyah, alhamdulillah ini tanpa terasa sudah 30 menit berlalu. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Yai Bukhari. Tentu banyak ilmu dan buah dari apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sama-sama, atas kehadirannya. Saya terima kasih. Sama-sama. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Terakhir permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.